Mari kita mulai dengan pengamatan sederhana. Kalau kita mengamati anak kecil, saat diberikan coklat, anak itu akan menjaga coklat tersebut sebaik mungkin. Bahkan berusaha menyembunyikannya dari orang lain agar tak ada orang yang memintanya. Ini punyaku, jangan ambil. Demikian halnya saat coklatnya tiba-tiba hilang. Anak itu akan menangis dan merengek untuk mencari coklatnya yang hilang. Menangis bukan karena lapar, tapi karena kehilangan, karena tidak rela berbagi. Dan tahukah kita, tabiat manusia pada umumnya seperti anak kecil, berkeluh kesah dan juga kikir. Saat mendapat, kikir, tidak mau berbagi. Saat kehilangan, berkeluh kesah, tidak mau ikhlas. Ini bukan fitrah kita. Ini adalah tabiat yang menutupi fitrah. Quran menjelaskan dengan sangat gamblang. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Inilah tabiat dasar manusia yang belum terdidik. Seperti anak kecil dengan coklatnya. Tidak mau berbagi saat punya, menangis saat hilang. Tapi ayat itu tidak berhenti di sana. Ada pengecualian, ada jalan keluar. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Kecuali orang-orang yang sholat. Bukan yang sesekali sholat, bukan yang sholat saat ingat, tapi yang tetap mengerjakan sholatnya. Dan lihat dampaknya. Mereka tidak lagi kikir, dalam hartanya tersedia bagian tertentu untuk orang lain. Mereka tidak lagi berkeluh kesah. Mereka ikhlas berbagi dengan yang meminta maupun yang tidak mau meminta. Inilah yang dimaksud sholat meneguhkan fitrah manusia. Para nabi datang kepada manusia untuk mengingatkan kembali dan mengajarkan nilai-nilai fitrah yang ada di dalam dirinya. Dan adapun fitrah senantiasa mengajak jiwa manusia agar mampu melampaui tabiat yang ada di dalam dirinya. Fitrah kita adalah murah hati, sabar, dan ikhlas. Tapi tabiat kita adalah kikir, berkeluh kesah, dan tidak rela. Cara Nabi menghidupkan fitrah dengan sholat. Tapi hati-hati, tidak semua yang disebut sholat benar-benar sholat. Jika ada yang mengajak kita sholat namun ajakan tersebut hanya menegaskan tabiat kita sebelumnya, sesungguhnya ajakan tersebut bukan ajakan sholat karena menentang fitrah. Apa maksudnya? Jika setelah sholat kita masih kikir, itu bukan sholat yang sejati. Jika setelah sholat kita masih berkeluh kesah, itu bukan sholat yang sejati. Jika setelah sholat tidak ada yang berubah dalam diri kita, itu bukan sholat yang sejati. Sholat yang sejati adalah sholat yang mengubah dari kikir menjadi dermawan, mengubah dari berkeluh kesah menjadi sabar, mengubah dari tabiat hewani menjadi fitrah ilahi. Dan Maulana Rumi mengungkapkan kerinduan pada sholat dengan cara yang sangat indah. Dahagakanlah aku, jangan beri aku air. Cintailah aku, bawalah mimpiku. Hingga siang malam aku dalam keadaan sholat. Duhai keindahan imajinasi, kaulah mihrabku. Dahagakanlah daku, jangan beri aku air. Biarkan aku haus, agar aku terus mencarimu. Biarkan aku rindu, agar aku tidak pernah merasa cukup. Hingga siang malam aku dalam keadaan sholat. Bukan 5 kali sehari, tapi siang malam, dalam setiap nafas, setiap langkah, setiap detik. Sholat bukan hanya ritual. Sholat adalah keadaan jiwa. Keadaan di mana kita senantiasa menghadap kepadanya, senantiasa sadar akan kehadirannya, dan senantiasa terhubung dengan fitrah kita. Duhai keindahan imajinasi, kaulah mihrabku. Mihrab, tempat imam berdiri saat sholat, tempat yang menunjuk arah kiblat. Bagi Rumi, mihrabnya bukan bangunan fisik, tapi keindahan imajinasi tentang yang dicintai. Sholat yang sejati membawa kita dari tabiat ke fitrah, dari kikir ke dermawan, dari berkeluh kesah ke sabar, dari anak kecil yang menyembunyikan coklat ke manusia dewasa yang berbagi dengan ikhlas. Semoga kita tak pernah lalai dari sholat, dan semoga sholat-sholat yang kita laksanakan mampu memperkuat fitrah kemanusiaan kita.